يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam video kali ini, mari kita telaah lebih mendalam mengenai pandangan Islam terhadap fenomena kaki seribu yang masuk ke dalam rumah. Apakah ada dasar yang mendukung anggapan tertentu, ataukah hal ini lebih kepada mitos dan tradisi yang berkembang di masyarakat? Kita akan mencoba memahami hal ini dengan pendekatan yang seimbang. Selanjutnya, kita juga akan membahas pengaruh kehadiran kaki seribu terhadap kondisi psikologis, seperti gangguan tidur ataupun kecemasan, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan sehari-hari. Selain itu, akan kita bahas pula pandangan yang mengaitkan kaki seribu dengan konsep jin atau makhluk gaib dalam perspektif Islam. Bagaimana pemahaman ini terbentuk dan apa yang bisa kita pelajari darinya? Simak pembahasannya dengan baik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Apakah memang ada keterkaitan antara kaki seribu dan makhluk gaib? Tentu, kita tidak hanya memberikan informasi mengenai bahayanya saja, tetapi juga melihat penyebab menurut Islam. Apakah ada hubungan antara cara kita menyimpan makanan, kondisi lembab di rumah, atau bahkan dedaunan berserakan dengan masuknya kaki seribu? Jangan sampai ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam video kali ini. Mari kita sama-sama memperkuat keharmonisan di rumah dengan memahami perspektif Islam terhadap berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang menyebabkan kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Apakah menjadi pertanda sesuatu yang berbahaya? Daripada penasaran, mari kita lihat informasinya pada video kali ini dan pastikan untuk menonton video ini hingga selesai agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap ditemukan di halaman rumah. Tak jarang, mereka juga kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni. Mereka suka memakan sampah atau sayuran yang membusuk dan tinggal di tempat yang lembab. Sering disebut kaki seribu, hewan ini sebenarnya memiliki rata-rata antara 80 dan 400 kaki. Saat serangga ini masuk ke rumah, sebaiknya Anda tetap berhati-hati, karena kaki seribu dipercaya menjadi perantara santet tingkat tinggi yang membawa dendam. Bukan cuma itu saja, dalam pandangan Islam, hewan ini dianggap membahayakan. Kira-kira apa saja bahaya kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Melansir dari berbagai sumber, simak penjelasannya di bawah ini. Bahaya kaki seribu masuk rumah menurut Islam. Menurut Islam, kaki seribu yang kecil maupun besar dianggap sangat berbahaya jika datang ke dalam rumah. Melansir dari berbagai sumber, dengan demikian, membunuh kaki seribu ternyata dibolehkan dalam Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan membunuhnya asal tidak menggunakan api. Setelah mengetahui ketentuan dalam membunuhnya, berikut kami hadirkan informasi penyebab kaki seribu masuk rumah menurut Islam. Yang pertama, perantara santet. Menurut Islam, kaki seribu yang masuk rumah bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Kabarnya, terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan berencana mengusik Anda dan keluarga di rumah. Nantinya, saat kaki seribu berada di rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan mimpi yang buruk.
Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya Anda bisa sering mimpi yang buruk. Pasalnya, kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang bisa mendatangkan aura buruk di rumah. Lalu, Anda sebagai pemilik rumah juga menjadi target santet yang berbahaya. Lalu yang ketiga, susah tidur. Adanya kaki seribu di dalam rumah menurut Islam juga bisa membuat penghuninya jadi susah tidur. Badan akan terasa lebih panas dan biasanya meskipun udara di luar sejuk. Bila hal ini terjadi, sebaiknya Anda segera mencari tahu dan mengusir kaki seribu dari rumah Anda. Keempat, yaitu jelmaan jin atau siluman. Menurut kepercayaan Jawa, kaki seribu merupakan perwujudan jin ataupun siluman. Terlebih makhluk ini sangat suka berada di tempat lembab dan sepi di sudut rumah. Bukan cuma menurut primbon, dalam Islam juga hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa mengubah wujudnya. Lalu yang kelima, dapat mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Melansir dari berbagai sumber, ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen cyanida. Dikhawatirkan racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal, hingga melepuh. Bahkan racunnya bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak nafas, sampai muncul ruam di sekujur tubuh. Dan ada pun penyebab lainnya kenapa kaki seribu masuk rumah. Yang pertama, menyimpan makanan sembarangan. Menyisakan makanan di berbagai tempat ternyata bisa mendatangkan kaki seribu di rumah. Pasalnya, aroma makanan bisa menarik perhatian ke lubang untuk masuk rumah. Maka dari itu, tak heran jika binatang yang satu ini juga kerap ditemukan di dapur. Apalagi jika dapur tak langsung dibersihkan setelah digunakan untuk memasak. Yang kedua, kondisi rumah yang lembab. Kelembaban biasanya hidup di area yang basah dan lembab. Adapun ruang bawah tanah, dapur, dan kamar mandi adalah ruangan yang sering mereka cari. Dengan begitu, jangan sampai Anda membuat rumah menjadi lembab. Lalu yang ketiga, dedaunan yang berserakan. Penyebab kaki seribu masuk ke rumah yang terakhir adalah banyak dedaunan yang berserakan. Nah, biasanya area yang banyak daun berserakan adalah halaman. Maka dari itu, untuk menghindarinya, pastikan Anda bersihkan halaman secara berkala. Jangan sampai dedaunan jadi berserakan dalam waktu yang lama. Perlu diingatkan bahwa pandangan ini bersifat kepercayaan spiritual dan tidak memiliki dasar ilmiah. Jika menghadapi kehadiran hewan kaki seribu di rumah, disarankan untuk mencari bantuan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik itu dari segi spiritual atau profesional. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan menjadikannya sebagai pembelajaran kalau bertemu hewan kaki seribu di rumah, sehingga kita tahu pertandanya. Itulah informasi tentang pertanda hewan kaki seribu masuk ke rumah menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudaraku semua yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pendapat sahabat-sahabat di bawah video ini. Kami senang mendengar pandangan dan pengalaman kalian terkait topik yang kita bahas. Ingatlah sahabatku, hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan. Hanya Allah lah yang memberikan segala manfaat dan mudarat, dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.